Halo Sobat Cinemag and welcome back. Masih bersama Cinemax, more than movie magazine and website, tempat di mana Anda bisa memperoleh info terkini seputar dunia sinema. Name? Bond. James Bond. So you're not dead? Hello, Q. I've missed you. Why would I betray you? We all have our secrets. We just didn't get to yours yet. Setelah tertunda cukup lama akibat pandemi COVID, akhirnya entry terakhir dalam seri film James Bond, No Time to Die, telah ditayangkan. Film yang disebut sebagai kali terakhir Daniel Craig memerankan Agent 007 ini menuai respon positif dari para moviegoers. Tidak heran kalau situs Rotten Tomatoes memberi label fresh dengan 83% tomatometer. Sementara IMDb memberinya rating 7,7 bintang. Digawangi sineas kelahiran Amerika, Cary Joji Fukunaga, film ini juga menampilkan sejumlah nama besar lainnya. Seperti Lea Seydoux sebagai Madeline Swan, tokoh love interest dari protagonis kita. Lalu ada Lashana Lynch sebagai Nomi, pemegang kode nama 007 yang baru. Ana de Armas sebagai Paloma, agen CIA yang membantu Bond. Dan Rami Malek yang berperan sebagai tokoh antagonis utama, Lucifer Safin. You don't know what this is? Di Indonesia, No Time to Die sudah bisa disaksikan sejak tanggal 30 September lalu. Sementara di negeri Paman Sam, film terakhir Daniel Craig sebagai James Bond ini baru tayang mulai 8 Oktober kemarin. Nah, sebagai tribute bagi sang aktor, berikut adalah sejumlah fakta menarik seputar sang 007 versi Daniel Craig. Okay. Daniel Craig berkata bahwa saat mendapat kabar dari sang produser, Barbara Broccoli, bahwa dirinya terpilih sebagai pemeran James Bond, ia sedang berbelanja. Ia pun langsung meninggalkan semua belanjaannya dan merayakannya dengan martini. Mungkin sambil mengucapkan shaken not stirred. Tidak seperti para pemeran James Bond lainnya yang rata-rata memiliki warna rambut gelap, Craig berambut pirang. Karena hal itulah, kalangan fans menjulukinya sebagai James Blonde. Dengan tinggi badan 5 kaki 10 inci, Daniel Craig jadi pemeran James Bond dalam film dengan tubuh paling pendek. Para pemeran lain seperti Sean Connery, George Lazenby, Sir Roger Moore, Timothy Dalton, dan Pierce Brosnan semuanya memiliki tinggi badan sekitar 6 kaki 2 inci. Ketika syuting di Prague, di mana Bond terlibat baku hantam dengan penjahat bernama Fisher, sebuah kesalahan teknis menyebabkan 2 gigi depan Craig tanggal. Ouch! Tim produksi sampai harus memboyong dokter gigi pribadinya dari London untuk menanganinya. Adegan Bond melangkah keluar dari air sebenarnya tidak disengaja. Seharusnya ia berenang mendekati Solange yang diperankan oleh Katarina Murino. Tapi karena menabrak gundukan pasir, maka Craig pun terpaksa berdiri dan berjalan. Meski begitu, hal ini justru menjadikannya sebagai salah satu adegan ikonis dalam Casino Royale. Pada naskah awalnya, dalam adegan shower, Vesper, diperankan oleh Eva Green, tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Tapi berkat argumen Daniel Craig, yang mengatakan bahwa Vesper tidak akan sempat melepaskan pakaiannya, maka adegan pun berubah. Tahukah Sobat Cinemax bahwa film bajakan Casino Royale mulai beredar hanya 2 hari setelah film aslinya tayang di bioskop? Bahkan, ketika Craig berjalan-jalan di Beijing, seseorang menawarkan versi bajakan yang dimaksud. Sembarangan. Demi mempersiapkan diri untuk film ini, Daniel Craig menjalani berbagai latihan keras, termasuk tinju, berlari, belajar mengemudikan speedboat, dan stunt driving.
Saking intensnya, ia berkata kalau semua yang pernah dijalaninya untuk Casino Royale tidak ada apa-apanya. Adegan terjun bebas dari pesawat yang dilakukan oleh Bond dan Camille diperankan oleh Olga Kurylenko, di-shoot di sebuah fasilitas wind tunnel di kawasan Bedford. Keduanya memakai lensa kontak khusus agar bisa tetap membuka mata di tengah terpaan angin kencang. Saat syuting di Panama, Craig sampai harus berganti hotel beberapa kali demi menghindari kejaran pres serta paparazzi. Sampai segitunya. Karena tidak menyukai alur produksinya, Craig berkata bahwa Quantum of Solace jadi penyebab mengapa ia tidak akan setuju bermain dalam film tanpa naskah yang jelas untuk kedua kalinya. Sebelum melanjutkan bahasan, jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update mengenai konten-konten menarik lainnya di channel Cinemax. Sudah? Alright then Sobat Cinemax, on to the next list. Daniel Craig melakukan sendiri semua aksi dalam film, termasuk kejar-kejaran di stasiun kereta bawah tanah dan meluncur di selusur tangga. Percayakah Sobat Cinemax bahwa paspor yang digunakan oleh Bond dalam film bukan prop, melainkan dokumen yang diberikan oleh British Home Office alias asli? Agar tidak disalahgunakan, paspor itu dilengkapi kode khusus sehingga tidak bisa dipakai dalam transaksi resmi. Meski bermusuhan dalam filmnya, faktanya Daniel Craig dan Javier Bardem sangat akrab. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama menyukai olahraga rugby, bahkan pernah bergabung dalam klub sebagai pemain profesional. Dalam adegan di sarang komodo, Sobat Cinemax bisa melihat kalau kedua tangan Bond terlihat lebih besar. Hal itu dikarenakan Craig berakting memakai sarung tangan yang ia beli saat berbelanja. Ternyata hal itu berakibat fatal karena dalam filmnya pistol milik 007 dikodekan ke tapak tangannya sehingga tidak bisa dipakai oleh orang lain. Tapi karena Craig memakai sarung tangan, maka ia pun tidak bisa memakainya. Untuk itu, pihak studio memperbaiki tangan sang aktor melalui CGI. Dengan mengantongi 25,4 juta pound sterling atau sekitar 500 miliar rupiah berdasarkan kurs rupiah saat ini, Daniel Craig memegang rekor sebagai aktor pemeran James Bond dengan bayaran paling mahal. Seperti dalam film James Bond favoritnya, From Russia with Love, yang dibintangi oleh Sir Sean Connery, Craig pun menjalani pertarungan di kereta api. Di sini, ia beradu jotos melawan pembunuh utusan Spectre yang diperankan oleh Dave Bautista, yakni Drax. Maksudnya Mr. Hinks. Saat perayaan Day of the Dead berlangsung, Bond tampak berjalan santai membuntuti Marco Sciarra. Ternyata, hal ini dikarenakan Craig mengalami cedera kaki saat syuting adegan sebelumnya, sehingga ia tidak bisa berlari. Selama proses syuting, tim produksi merusakkan 7 dari 10 Aston Martin DB10 yang dibuat khusus untuk film Spectre, dan 3 diantaranya dilakukan oleh Daniel Craig. Dengan usia 51 tahun, kemunculannya dalam No Time to Die memposisikan Daniel Craig sebagai pemeran James Bond tertua ketiga. Posisi pertama dipegang oleh Sir Roger Moore, yang berusia 57 tahun saat bermain dalam A View to a Kill. Berikutnya adalah Sean Connery, yang berusia 53 tahun saat tampil di Never Say Never Again. Daniel Craig membantu mendesain jam tangan Swiss eksklusif yang dipakai oleh James Bond, Omega Seamaster Diver 300 meter, melalui sejumlah masukan. You're late. When you're ready. Salute. Oke Sobat Cinemax, that's all for today. Bagaimana menurut kalian? Adakah hal-hal unik lainnya seputar James Bond versi Daniel Craig yang terlewatkan? Silakan bagikan opini kalian melalui kolom komentar di bawah ini. Alright,
This is Asek signing off. See you next time.